Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Rabu pasca rilis data CPI sempat terjadi penurunan ya hingga level 102.27 dan kemudian market kembali lagi bergerak naik dan masuk dalam area range. Dan posisinya memang membentuk low baru ya, dimana previous daily low ada low yang lebih rendah di 102.27. Kalau saya melihat memang data rilis CPI di hari Rabu sesi Amerika kemarin itu datanya beragam ya. Coba kita lihat hasil kemarin. Oke, Anda bisa lihat di tabel dimana core inflation yang khususnya year of yearly ya, dan inflation rate year of yearly, core CPI ataupun CPI sendiri untuk year of yearly memang progresnya sudah ada penurunan dari hasil aktualnya. Yang pertama core inflation rate-nya kan 3,2% ya, dari data sebelumnya 3,3%. Bahkan inflasi saat ini ada turun ya dari angka sebelumnya 3% dan hasil aktualnya adalah 2,9%. Maka dari posisi ini tentunya akan menekan indeks dolar bergerak bearish. Di posisi kemarin rilis, sentimen pasar menunjukkan penurunan, tapi karena kita melihat di sisi lain inflation rate, core inflation rate untuk month over month menunjukkan data yang masih sangat cukup kuat ya. Hasil aktualnya di atas daripada hasil sebelumnya, dari minus 0,1% naik 0,2%, kemudian core inflation rate month over month-nya juga sama, dari 0,1% naik jadi 0,2%. Artinya cukup stabil ya data inflasi Amerika saat ini, dengan rencananya si Jeremy Powell yang akan memangkas baik 50 basis point ataupun 20 basis point nanti di bulan September. Dan tentunya dengan data seperti ini, kalau kita lihat sentimen pasar dan terlihat di data secara teknikal sempat terjadi penurunan dan market kembali lagi dalam area range, dan tentunya hal ini menunjukkan aktivitas di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dengan melihat kondisi break close-nya di atas daripada low data dari hari Selasa ya, dan masuk dalam area range, tentunya target untuk hari ini memungkinkan akan meliquidity sisi 102.72 yang menjadikan high yang terbentuk di hari Rabu. Jadi memungkinkan tren memang turun ya, tapi memungkinkan akan mengejar ke sisi area fair value gap yang berkisaran antara 103.09 sampai dengan 102.72. Jadi area fair value gap yang ada di time frame daily ini memungkinkan insya Allah hari ini akan liquidity atas. Tinggal kita lihat aja breakoutnya di atas daripada previous daily high atau akan menunjukkan lanjutan penurunan menuju trendline yang lebih rendah, yaitu di kisaran 102.16. Jadi momennya seperti ini. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Karena dengan adanya kondisi indeks dolar yang memiliki kecenderungan ada tekanan kembali ya pasca dia bearish, karena tadi kita udah bahas ya data core CPI, CPI baik month over month atau year of yearly yang menunjukkan hasilnya sebenarnya 50-50, dan tentunya hal ini menunjukkan ada potensi market akan mencoba bergerak bullish ya untuk koreksi, yaitu menuju area 50% di sini. Jadi kembali lagi yang kita gambarkan kemarin ya, insya Allah memungkinkan dia akan ada bullish koreksi ya, selama tidak menunjukkan
momentum bearish secara langsung, karena saya melihatnya low yang terbentuk di hari Selasa itu break close-nya di atas daripada low sebelumnya, jadi memungkinkan akan meliquidity dari posisi 102.72 menuju 50% dari 102.91. Intinya seperti itu. Jadi ada potensi untuk hari ini memiliki kecenderungan bullish untuk koreksi. Jadi setidaknya Anda bisa pantau di 102.91 untuk pergerakan indeks dolar hari ini. Oke, sekarang kita akan membahas di market berikutnya ya, yaitu Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sejauh ini ya, Anda bisa lihat pembentukan candlenya continuation bullish, di mana dari sisi high sebelumnya yang terbentuk di hari Selasa membentuk high baru dan berhasil break close ya daripada level tersebut, yaitu 1.10474. Dan tentunya hal ini memperkuat pergerakan Euro USD akan menguji sekali lagi di level 1.10474, dan saya mau memiliki target 0,786 yaitu di 1.10633. Tapi tidak ada menutup kemungkinan, karena kita lihat tadi indeks dolarnya ada kecenderungan dia sedang terjadi bullish koreksi ya. Jadi sebelum dia bullish koreksi, nanti kita akan cek dulu di sisi bawah untuk koreksinya Euro USD, kita akan tangkap buy dan kemudian dia bergerak naik. Jadi momentumnya seperti itu. Kita lihat dulu time frame 4 jam. Skenario kita kemarin untuk target buy di kisaran area 1.09697. Hal tersebut ternyata tidak terjadi ya sampai di area tersebut. Momentumnya cukup kuat untuk bullish. Jadi saya akan geser untuk hari ini ya. Kita rapikan dulu karena tadi kita sudah membahas ya adanya bullish koreksi untuk indeks dolar, dan di sini saya akan tarik 50% dulu. Oke, bentar ini saya hapus. Saya melihat dari posisi area ini ya, previous daily low. Di sini ada, sekali lagi saya akan pantau di posisi kisaran antara 1.09739 sampai dengan 1.09815, karena berdekatan dengan 50% ya. Kalau kita tarik seperti ini ya, 1.09806 adalah area 50% nya. Jadi area fair value gap khususnya di time frame 4 jam ini yang menjadikan pilihan saya ketika market koreksi area ini ya. Ada potensi adanya momentum bullish galving ya, bullish pin bar, trend setup ataupun single pattern, double pattern atau triple pattern. Saya akan buy. Targetnya yang paling terdekat adalah previous daily high sampai dengan 1.10633 sampai sini. Oke, tetap konsepnya tunggu koreksi, target buy di 50% atau fair value gap antara 1.09739 sampai dengan 1.09815. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk market Euro USD. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD ya, ini respon daripada candle daily hari Rabu masih di dalam range candle yang terbentuk di hari Selasa ya. Artinya di sini ada pembentukan inside bar candle, karena candle yang terbentuk di hari Rabu itu masih di dalam range candle hari Selasa. Ya, tentunya dengan kondisi seperti ini saya akan menunggu dari sisi high-nya apakah akan ada potensi breakout. Kalau terjadi breakout di atas daripada level yang lebih tinggi di 1.28728, insya Allah dia akan melanjutkan kenaikannya. Oke, sekarang kita akan tetap melihat dari sisi indeks dolarnya bullish untuk koreksi. Artinya hari ini ada koreksi tapi untuk dia bergerak naik. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat ya, di time frame 4 jam momentum target kita buy di sisi ini sudah direspon ya, sampai di posisi kemarin ya, ini dimana previous daily low ada di 1.28134 dan high-nya ada di 100.28682. Ya, tentunya dengan kondisi ini saya akan masih mempertahankan ya
perencanaan di area ini di posisi fair value gap yang ada di time frame 4 jam ya. Dan kalau terburuknya ternyata masih memiliki potensi dia bearish ya, karena kan dari sisi indeks dolarnya juga masih mencoba untuk dia bergerak bullish ya. Tadi kita udah bahas di awal video. Hal yang paling utama untuk target entry berikutnya, karena saya masih melihat momentum bullish masih cukup kuat. Jadi target berikutnya bisa di area rally base rally di posisi ini yang berkisaran antara 1.27939. Pantau kembali area ini seperti ini ya. Kalau ada momentum adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern, tetap targetnya adalah bullish. Oke, jadi ada dua skenario. Yang pertama di area saat ini ya, secara konfirmasi memang masih belum cukup kuat ya, karena kita tahu di daily tadi kita sudah bahas ada pembentukan candle inside bar dan posisi hari Rabunya itu tidak mampu membentuk high baru. Jadi masih dalam perencanaan momentum buy dari impulsif bullish sebelumnya, dan saat ini sedang terjadi korektif atau koreksi ya. Jadi sebenarnya kita bisa wait and see dulu, karena potensi di sisi kemarin tidak menunjukkan lanjutan bullishnya. Jadi apakah ini nanti akan bisa bergerak bullish? Makanya saya pertahankan. Tapi kalau teman-teman di sini ada posisi buy, mau liquid dulu setengah dari lotnya boleh aja. Tapi kalau memang masih mempertahankan, ya semoga aja dia langsung bergerak naik. Adapun kalau koreksi maju mundur lagi ke area 1.27262 sampai dengan 1.27939, dan saya masih melihat dari momentum GBP USD ini masih kuat bergerak bullish. Oke. Selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen saya masih melihat marketnya masih konsolidasi ya, meskipun sisi bawah area support membentuk low baru 146.07. Kemudian previous daily high-nya juga membentuk low yang lebih rendah, ada di 147.58. Tapi saya melihatnya market masih konsolidasi, jadi teman-teman harap berhati-hati. Sekarang langsung kita turunkan aja dulu di time frame 4 jam, karena saya saat ini untuk USD Jepang Yen tentunya masih wait and see ya, masih melihat perkembangan sampai dengan hari ini, sampai dengan hari besok ya, karena belum ada hal yang tentunya menjadikan konfirmasi yang cukup bagus ya untuk USD Jepang Yen itu sendiri. Bahkan kemarin dari sisi area batas breakout 4 jam batas breakout daily juga tidak mampu di break ya, dan market kembali lagi menunjukkan aktivitas masuk lagi dalam area range. Jadi secara keseluruhan kondisinya masih belum berhasil juga breakout di bawah daripada posisi sebelumnya ya, dan momentumnya masih menunjukkan aktivitas bergerak ring atau konsolidasi. Oke, jadi ini aja yang bisa saya sampaikan untuk market indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Setelah jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.